مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. Suatu hari, pada zaman kerajaan Hindu dan Buddha di Nusantara, datanglah banyak pedagang dari berbagai belahan dunia. Pedagang-pedagang tersebut ada yang berlabuh di tanah Jawa, Sumatera, dan berbagai pulau di Indonesia. Selain bertujuan untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah dari Nusantara, beberapa pedagang tersebut juga bertujuan untuk menyebarkan agama dan keyakinan yang mereka miliki, seperti pedagang-pedagang yang berasal dari Arab, Gujarat, dan yang berasal dari negeri timur lainnya. Maka dari sinilah teori awal masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur perdagangan maupun perkawinan dimulai. Suatu hari, seorang pedagang yang berasal dari Gujarat dengan membawa barang dagangannya berlabuh di tanah Jawa. Pedagang tersebut memulai kegiatan berdagangnya di sebuah desa yang merupakan bagian dari suatu kerajaan Hindu. Di sana mereka berjualan di pasar yang cukup ramai oleh pedagang-pedagang dari lokal maupun yang seperti mereka. Anak laki-laki dari pedagang tua tersebut selalu membantu ibunya berdagang di pasar. Terkadang ia membawa beberapa barang dagangannya dari kapal menuju ke pasar. Suatu hari ia pun pergi menuju kapal. Ibu, saya permisi ingin mengambil barang dagangan yang baru datang di pelabuhan. Iya nak, tapi hati-hatilah karena jalanan pasar cukup licin karena hujan semalam. Baiklah ibu, saya akan berhati-hati. Anak pedagang tersebut pun berjalan menuju ke pelabuhan. Di sana ia mengambil beberapa barang dagangannya yang berupa kain, selendang, perhiasan, dan juga beberapa jenis wangi-wangian. Dari sisi jalan yang lain, seorang putri raja yang berada di daerah tersebut juga sedang berkeliling melihat-lihat kondisi pasar di sana. Ayah, tolong izinkan saya untuk melihat-lihat kondisi pasar di desa. Baiklah putriku, ayah izinkan. Tetapi para dayang dan satu prajurit akan mengikutimu selama perjalanan. Kenapa harus begitu ayah? Aku bisa pergi bersama satu dayangku saja, itu pun sudah cukup. Putriku, kau merupakan putriku satu-satunya. Ayah hanya ingin melindungimu saja. Apalagi kondisi pasar sekarang lagi ramai-ramainya karena banyak pedagang-pedagang baru yang baru saja datang dari negeri seberang. Oh begitu ayah, baiklah. Baiklah putriku, berhati-hatilah di jalan. Iya ayah. Dayangku, kamu akan ikut aku ke pasar ya. Baiklah putri. Prajurit, tolong jaga putriku baik-baik. Baik saja. Di perjalanan, putri merasa sangat senang karena ia dapat melihat-lihat kondisi pasar yang sangat ramai dengan anak-anak tetapi tetap tertib. Meskipun ia sedikit merasa terganggu karena harus diikuti oleh satu prajuritnya yang terlalu bersikap protektif. Anak-anak pun berlarian di pasar dan tak sengaja seorang anak berlari dibecekan dan mengenai selendang putri. Maafkan saya putri, tolong maafkan saya. Iya, tidak apa-apa. Lain kali berhati-hatilah ya. Baiklah putri, terima kasih. Putri pun melanjutkan perjalanannya. Ia memutuskan untuk membeli selendang baru karena ia masih ingin melanjutkan perjalanannya. Putri, apakah kamu ingin menggantikan selendang kotormu itu? Boleh. Apakah kualitas selendang di sini baik? Ya, Tuan Putri. Bahkan mereka menjual selendang yang bagus dan indah. Oh, baiklah. Putri, apakah sebaiknya kita tidak pulang saja? Tidak, kamu cukup ikuti kami dan diam. Baiklah Putri. Mereka pun pergi menuju seorang pedagang, dan pedagang itu merupakan pedagang tua yang datang bersama anak laki-lakinya dari Gujarat. Putri, ini adalah toko yang pernah saya lihat. Apakah ada yang bisa saya bantu? Ya, saya ingin membeli sebuah selendang. Oh, selendang. Tapi selendang itu baru saja habis kemarin. Tetapi anak saya sedang mengambilnya di pelabuhan. Sebaiknya kita ke toko lain saja. Tetapi jika putri ingin menunggu beberapa menit, anak saya akan sampai sebentar lagi. Bagaimana Putri?
Ya sudah, kalau menurut kamu selendangnya bagus, saya akan menunggu. Baiklah Putri, selagi Putri menunggu, Putri bisa melihat dagangan saya yang lainnya. Putri pun melihat-lihat dagangannya di sana. Dan tak lama kemudian, anak laki-laki dari pedagang tersebut pun datang dengan membawa beberapa dagangannya. Ibu, ini barang yang baru datang. Baiklah nak, tolong tunjukkan beberapa selendangnya kepada Tuan Putri. Ia pun mengeluarkan beberapa selendang dan barang lainnya. Ini Putri, ini selendang yang paling indah. Wah, sangat indah sekali dayangku. Aku ingin membeli 2 selendang. Tak lama kemudian, Maaf Tuan Putri, selendang ini terkena percikan air tadi di jalan. Wah, bagaimana ini? Apakah ada yang lain? Ini Tuan Putri selendangnya, tetapi tidak semuanya berwarna putih, ada motif bunga-bunganya sedikit. Oh, mana saya lihat. Wah, ini juga bagus. Apakah Putri menyukainya dan ingin membelinya? Ya, saya ingin membelinya. Baik Tuan Putri. Ini uangnya Tuan. Terima kasih Tuan. setelah membeli selendang, Putri pun pulang ke kerajaan. Bagaimana perjalananmu tadi, putriku? Wah, aku sangat senang Ibu. Senang bagaimana putriku? Tadi saya bertemu dengan seorang pedagang Gujarat dan anak laki-lakinya. Ia pun ramah dan jujur. Jujur yang seperti apa, Nak? Dia mengatakan barang jualannya dengan jujur. Ternyata masih ada ya pedagang yang baik dan jujur di pasar. Suatu hari, beberapa pedagang diundang oleh raja sebagai perwakilan dari daerahnya masing-masing. Di sana, Putri pun kembali melihat pedagang tua tersebut. Raja pun mengenalkan putrinya kepada para pedagang di sana. Dan akhirnya, Putri dan anak dari pedagang tersebut saling kenal mengenal. Setelah itu, mereka sempat mengobrol sedikit setelah pertemuan. Silahkan duduk. Apa kabar Tuan Putri? Kabar saya baik. Bagaimana dengan kabarmu? Ya, alhamdulillah kabar saya juga baik. Mereka pun bercakap-cakap tentang apapun yang berkaitan dengan diri mereka dan juga keluarga mereka masing-masing. Setelah beberapa minggu saling mengenal, Putri pun semakin terkagum-kagum dengan anak dari pedagang itu. Putri sempat mengatakan perasaannya kepada anak pedagang tersebut. Ternyata ia juga menyukai Putri, tetapi ia tidak bisa menikahinya karena agama dan kepercayaan mereka yang saling berbeda. Jika saja kita memiliki kepercayaan yang sama, saya rela menikahi Tuan Putri. Saya pun begitu, tapi saya akan mencoba meminta izin kepada ayah. Ya Tuan Putri. Putri pun meminta izin kepada ayahnya. Ayah, aku ingin menikah dengan anak pedagang Gujarat itu. Tetapi kita berbeda kepercayaan dengan mereka, anakku. Apakah kita tidak bisa berpindah kepercayaan, ayah? Baiklah, ayah akan pikir-pikir dulu. Baik, ayah. Suatu hari, raja pun memutuskan untuk menemui pedagang dan anaknya tersebut untuk merencanakan pernikahan putrinya demi memenuhi keinginan putri satu-satunya yang ia miliki. Ada apa kemari Tuan Raja? Silahkan duduk dulu. Maaf Tuan Raja, rumah kami tidak semewah istana kerajaan. Tidak apa, saya kesini hanya untuk membicarakan soal pernikahan anak kita. Tetapi kita kan berbeda kepercayaan. Kami pihak kerajaan sudah setuju untuk berpindah agama dan mempercayai agama kalian. Oh, kalau begitu saya setuju dengan pernikahan anak kita. Tak lama kemudian, Putri pun akan menikah dengan anak Gujarat. Saya nikah dan kawinkan putri saya yang bernama Sukaisi binti Jamal dengan engkau Indro bin almarhum Subroto dengan mas kawin yang selendang yang sangat indah dibayar kontan. Saya terima nikah dan kawinnya putri raja yang bernama Sukaisi binti Jamal dengan mas kawin selendang yang sangat indah dibayar uang tunai. Kumaha baru dakwe. Sah dong. Sah. Alhamdulillah. Akhirnya, Putri dan anak pedagang tersebut menikah dan keluarganya, kerajaan serta masyarakat di sana satu persatu menganut agama Islam.
Dan dari sinilah juga semakin banyak pedagang dari luar negeri berdatangan ke Nusantara. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل